Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to Eva Vidya Official. Di video kali ini kita akan belajar tentang materi menggambar ragam hias. Materi ini adalah materi di bab 2 kelas 7 semester pertama teman-teman. Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, like, dan aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari aku nantinya. Baik teman-teman, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah pengertian ragam hias, motif ragam hias, pola atau susunan ragam hias, serta teknik menggambar ragam hias. Oke, jangan lupa ditonton video ini sampai habis ya, supaya tidak gagal paham. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu pengertian ragam hias. Ragam hias atau biasa disebut dengan ornamen merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang sejak zaman prasejarah dengan menampilkan sebuah hiasan atau motif sebagai identitas suatu karya seni itu sendiri. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak ragam hias. Ragam hias di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor lingkungan alam, flora, dan fauna, serta budaya masing-masing daerah. Pembuatan ragam hias didasarkan atas kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat praktis maupun yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ragam hias adalah bentuk dasar hiasan yang biasanya akan menjadi pola yang diulang-ulang di dalam suatu karya kerajinan atau seni. Karya ini dapat berupa tenunan, tulisan pada kain misalkan batik, songket, ukiran atau pahatan pada batu atau kayu. Selanjutnya kita lanjutkan ke motif ragam hias. Di luar kebiasaan masyarakat Indonesia yang selalu membuat ragam hias yang terinspirasi dari alam, terdapat beberapa jenis motif yang lain yang bukan diambil dari alam. Karya ragam hias yang mengambil dari bentuk-bentuk seperti flora, fauna, figural, dan bentuk geometris, tergantung keinginan si pembuat dan kebutuhannya. Ragam hias tersebut dapat diterapkan pada media 2 dan 3 dimensi. Berikut ini beberapa contoh pengaplikasian ragam hias yang ada. Yang pertama, ragam hias flora atau vegetal. Bentuk ragam hias ini menampilkan pada ragam tumbuh-tumbuhan. Ragam hias tipe flora mudah dijumpai pada barang-barang seni seperti batik, ukiran, kain sulam, kain tenun, dan bordil. Hampir di seluruh karya seni rupa di Indonesia. Yang kedua, ragam hias fauna. Ragam hias fauna merupakan ragam hias yang menggunakan bentuk fauna atau hewan sebagai objek motif ragam hiasnya. Penggambaran fauna dalam ornamen sebagian besar merupakan hasil gubahan atau stilisasi. Jarang berupa binatang secara natural, tetapi hasil gubahan tersebut masih mudah dikenali bentuk dan jenis binatang yang digubah. Dalam visualisasinya, bentuk binatang terkadang hanya diambil pada bagian tertentu atau tidak sepenuhnya dan dikombinasikan dengan motif lainnya. Yang ketiga, ragam hias geometris. Ragam hias geometris merupakan motif hias yang dikembangkan dari bentuk-bentuk geometris kemudian digayakan sesuai dengan selera dan imajinasi pembuatnya. Motif hias geometris merupakan pola bentuk terukur yang dapat disesuaikan dengan karakteristik teknik dan bahan. Motif ragam hias geometris berkembang dari bentuk titik, garis, atau bidang yang berulang dari yang sederhana sampai dengan yang paling rumit. Motif ragam hias yang keempat yaitu ragam hias figuratif atau figur manusia. Ragam hias ini merupakan bentuk ragam hias yang menggunakan objek manusia yang digambar dengan mendapatkan pengayaan bentuk. Manusia sebagai salah satu objek dalam penciptaan motif ornamen mempunyai beberapa unsur baik secara terpisah maupun menyatu. Selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu pola atau susunan ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pada bentuk ragam hias yang lain, pola yang ditampilkan dapat berupa pola ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola ragam hias geometris dapat ditandai dari bentuknya seperti persegi 4, zigzag, garis, silang, segitiga, dan lingkaran. Pola bidang tersebut merupakan pola geometris yang bentuknya teratur. Bentuk lain dari pola geometris adalah dengan mengubah susunan pola ragam hias menjadi pola ragam hias tak beraturan dan tetap memperhatikan segi keindahan.
Pembahasan materi yang terakhir pada pertemuan kali ini yaitu tentang teknik menggambar ragam hias. Pada saat kalian ingin menggambar ragam hias, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. 1. Perhatikan pola bentuk ragam hias yang akan digambar. Apakah kalian ingin motif fauna, flora, atau geometris? Persiapkan referensinya, misalkan cari foto bunga atau tumbuhan yang biasa tumbuh di Indonesia untuk sumber inspirasi yang akan distilisasikan ke ornamen yang akan kalian buat. Yang kedua, siapkan alat dan media gambar yang dapat menunjang pola bentuk yang akan digambar. Jika ragam ornamen yang akan kamu gambar memiliki detail, ukuran, dan arah yang presisi, persiapkan juga penggaris dan pensil yang runcing. Yang ketiga, tentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Salah satu kata kunci ragam hias adalah pengulangan, maka ukuran pola gambar harus cukup untuk diulang beberapa kali pada media. Misalkan ada 8-10 jajar pola pengulangan dalam satu kertas. Yang keempat, buat sketsa di salah satu kotak atau bidang yang telah dibuat sebelumnya. Buatlah sketsa ukuran dan pola pengulangan yang akan diikuti oleh ornamen berupa beberapa kotak atau bidang kosong yang akan diisi oleh gambar hias. Yang kelima, buat bentuk yang sama atau bisa dijiplak pada bidang yang lain. Buat sketsa atau bidang ragam hias yang ada pada salah satu kotak atau bidang pola yang telah dibuat. Yang keenam, selesaikan semua bidang pola yang masih belum terisi. Dan yang terakhir adalah proses pewarnaan. Rapikan semua gambar hias yang telah mengikuti pola tersebut. Baik teman-teman, untuk memperkuat pemahaman kalian tentang materi menggambar ragam hias, kali ini aku akan sediakan 5 soal untuk kalian jawab. Jika kalian ada kesulitan di dalam menjawab pertanyaan ini, kalian bisa diskusikan di kolom komentar ya bersama teman-teman yang lainnya juga. Sekian materi menggambar ragam hias pada pertemuan kali ini. Jangan lupa dukungannya untuk di like, subscribe, dan di share video ini. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan dan terus tetap semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi menggambar ragam hias pada pertemuan